Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami dari kelompok tugas makalah agama kelompok 4 dengan tema atau judul polemik hasil ijtihad pinjol dengan anggota 3 yaitu Teddy Lintang Ananta dengan NRP 5. Selanjutnya ada Muhammad Aji Irfansyah dengan NRP 17 dan Yusuf Aziz Pratama dengan NRP 27. Untuk pendahuluan dengan latar belakang, Indonesia adalah negara berkembang yang menerapkan sistem kapitalis. Adapun dengan sistem ekonomi kapitalis dengan berasaskan ribawi ada hanya untung dan rugi, bukan hanya halal atau haram. Walau sudah adanya perbankan atau lembaga keuangan yang menerapkan ekonomi syariah, namun masih sedikit dan masih kalah dengan praktik perbankan kapitalis dengan sistem ribawi. Dengan zaman yang semakin modern ini, ternyata praktik pinjam meminjam terutama berupa uang masih tak terpisahkan di kalangan masyarakat umum. Sekarang sudah maraknya pinjaman secara online atau biasa disebut dengan pinjol. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan nilai penyaluran pinjol di Indonesia pada bulan September 2021 saja sudah menyentuh angka 14,17 juta akun nasabah. Ketergantungan pinjol dikarenakan banyak kebutuhan dan keinginan baik secara positif dan negatif seperti sebagainya kebutuhan sehari-hari atau bahkan untuk modal berjudi. Di samping iming-iming kemudahan proses pencairan pinjol, yang muncul justru lebih mengerikan, mulai dari awal penawaran dengan banyaknya spam, masalah yang mulai dengan semua akses seperti data kontak pribadi yang bocor, tidak adanya layanan pengaduan, jangka waktu yang sangat singkat, penagihan yang tidak beretika seperti meneror dengan kekerasan, bahkan pelecehan, fee suku bunga, denda yang sangat tinggi yang mengandung riba sehingga menimbulkan polemik pinjol terutama untuk kaum muslimin, umumnya di kehidupan masyarakat bernegara yang adil dan sejahtera. Selanjutnya untuk pembahasannya, sebelum jauh membahas pinjol atau pinjaman online, kita harus mengerti dan paham apa itu riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan pada harta yang diisyaratkan dalam transaksi. Dari dua pelaku akad mulai menukar harta dengan harta, riba terjadi karena disebut adanya ziyadah atau tambahan yang ditetapkan di awal sebelum berlakunya utang piutang. Sifat riba adalah tambahan harga riba, berarti melipat gandakan. Dalam Islam ada dua riba. Yang pertama adalah buyu atau riba dalam jual beli, di mana riba ini timbul dari adanya pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitas, atau juga berbeda pada waktu penyerahan tidak tunai. Selanjutnya ada riba bunyi, disebut juga riba fadl. Jual beli semacam ini mengandung gohor yang ketidakadilan bagi kedua belah pihak atas nilai pada transaksi utang piutang yang tidak menentukan kriteria untung muncul bersama risiko hasil usaha bersama biaya. Contohnya adalah riba qadr, yaitu setiap produk keuangan yang menggunakan transaksi pinjaman atau kredit berbunga, misalnya tabungan, deposito, kredit pemilihan rumah atau KPR atau cicilan dan lain-lain sebagainya.